Percayalah kepada Injil bagian 12. Allah memanggil kita datang kepadanya. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Iman Kristiani. Video Percayalah kepada Injil ini secara total terdiri dari 47 video yang terdiri dari bagian 1 hingga 47 dan akan diupload secara bertahap. Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, pastikan saudara-saudari menyimak videonya secara lengkap, bagian per bagian, agar saudara-saudari dapat memahami secara utuh kebenaran firman Tuhan yang membawa keselamatan bagi setiap orang yang mengimaninya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Melalui firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, kita diundang untuk selalu datang kepadanya, baik dalam suka maupun duka. Banyak masalah yang dihadapi oleh setiap orang dalam hidupnya, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun usahanya. Kehidupan di zaman modern ini diwarnai dengan kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi. Dengan adanya kemajuan zaman ini, membuat banyak orang yang tidak siap menerima dan menghadapi tantangan kemajuan ini, mengalami stres, depresi, stroke, dan bahkan berujung pada kematian. Demikian juga halnya dengan lingkungan keluarga. Banyak rumah tangga yang retak, suami istri bercerai, anak-anak yang stres dalam sekolahnya, tidak dapat menyelesaikan studinya karena mereka tidak dapat mencari jalan keluar atas permasalahan mereka, sehingga akhirnya gagal dalam karir dan pekerjaannya. Inilah yang dibutuhkan dalam kehidupan setiap orang, yaitu bagaimana dan kemana kita mencari jalan keluar
dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Tuhan mengajak kita untuk datang kepadanya, untuk memberikan kepada kita jalan keluar, kelegaan, kebahagiaan, dan sukacita. Kebahagiaan sejati hanya dapat kita peroleh apabila kita mau datang kepada Tuhan, sebab hanya Tuhanlah satu-satunya yang menjadi sumber kebahagiaan sejati dan kekal bagi kita. Apapun yang kita miliki di dunia ini, segala harta kekayaan yang kita kumpulkan sedemikian banyaknya, tidak dapat memberikan kebahagiaan sejati bagi jiwa kita. Yang ada justru kekayaan itu seringkali membuat kita menjadi tamak, rakus, hedonisme, merasa paling berkuasa, dan merasa tidak membutuhkan Tuhan. Bila tidak dikontrol dengan baik, harta kekayaan kita justru dapat menyeret kita semakin jauh dari Tuhan. Seringkali dengan kekayaan yang kita peroleh, kita merasa bisa melakukan apa saja dan mudah sekali tergoda untuk mencari dan memperoleh kenikmatan duniawi dengan harta kekayaan yang kita miliki. Tanpa disadari, perlahan-lahan kita menjadi kehilangan Tuhan, yang justru merupakan sumber kekuatan dan penolong kita dalam menjalani hidup yang penuh dinamika ini. Sedangkan harta kekayaan hanya mampu memberikan kita kebahagiaan sesaat yang bersifat semu. Bila kita mau selalu hidup bersama Tuhan, kita akan selalu mendapat kekuatan, selalu mendapat kesegaran. Tetapi bila kita tidak hidup di dalam firman Tuhan, kita akan layu, lemah, dan tidak berdaya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Seperti Yesus menawarkan air hidup kepada perempuan Samaria, di mana orang percaya yang mau menerima air kehidupan, dia tidak akan pernah haus. Kita diundang untuk datang kepada Tuhan, bukan hanya ketika kita sedang dalam masalah dan kesedihan, namun kita juga diundang untuk datang kepada Tuhan dalam sukacita dan kebahagiaan kita. Kita harus ingat bahwa apa yang kita miliki dan segala sesuatu yang kita capai dalam hidup kita, semuanya adalah pemberian Tuhan dan berasal dari Tuhan. Maka dalam sukacita dan keberhasilan kita, jangan pernah lupa untuk datang kepadanya, membawa ucapan syukur kita atas segala berkat yang telah kita terima darinya. Dan dari apa yang telah kita terima itu, kita berbagi juga kepada orang yang memerlukannya. Maka orang lain itu juga akan bersaksi dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan demikian, berkat Tuhan akan senantiasa mengalir dan menjangkau banyak orang, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Kita pun akan merasakan kebahagiaan dan sukacita, karena hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan kita pun akan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.